Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Koptek Info Pendidikan, Bapak Ferli Septi Irwansyah MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Umi Kulsum dengan NIM 12120800127 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu materi mengenai kemampuan siswa menemukan dan memahami konsep larutan elektrolit menggunakan lembar kerja induktif. Adapun outline pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Baik, sebelum ke presentasi materi pertama, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit itu ada beberapa macam. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yang kedua ada larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, perbedaannya itu apa sih? Di sini, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang ion-ionnya itu jika dilarutkan dalam air terionisasi sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang ion-ionnya jika dilarutkan dalam air itu terionisasi sebagian. Lalu larutan non-elektrolit adalah larutan yang ionnya jika dilarutkan dalam air itu tidak terionisasi. Nah, bisa kita lihat di sini perbedaan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ion-ion pada larutan elektrolit itu terionisasi sempurna. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, ion-ionnya itu tidak terionisasi. Nah, baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan dan latar belakang dari penelitian ini yaitu siswa mengalami kesulitan ketika mempelajari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep pengetahuan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sehingga miskonsepsi pada siswa masih perlu ditinjau kembali untuk mengetahui seberapa besar pengertian yang tidak akurat tentang konsep yang masih dialami oleh siswa setelah pembelajaran, dan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang dialami siswa dalam mengatasi miskonsepsi. Hal ini, jika dibiarkan, akan berdampak kepada materi lanjutan dan akan mengalami miskonsepsi yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mendeskripsikan kemampuan menemukan konsep dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dalam pembelajaran menggunakan LKS dengan alur berpikir induktif. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Di sini sudah tersedia tabel mengenai pemahaman siswa kelas 10 MIA 1 di SMA 2 Palangkaraya tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, konsep mengenai pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu pemahaman konsep yang didapatnya yaitu sebesar 94,12. Sedangkan konsep mengenai perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, pemahaman konsep yang didapat yaitu sebesar 100. Selanjutnya, konsep mengenai klasifikasi larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit, pemahaman konsep yang didapat yaitu sebesar 94,12. Lalu, konsep mengenai peristiwa penguraian atau ionisasi senyawa yang tergolong larutan elektrolit, pemahaman konsep yang didapat sebesar 97,06. Selanjutnya,
Konsep mengenai perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah serta hubungannya dengan ionisasi, pemahaman konsep yang didapat yaitu sebesar 17,65. Nah, jika dirata-ratakan, pemahaman konsep yang didapat dari kelas 10 MIA 1 SMA 2 Palangkaraya itu tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu sebesar 80,59 atau dapat dikategorikan baik. Di sini juga dapat dilihat yaitu konsep mengenai perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu memperoleh nilai tertinggi, yang artinya pemahaman konsep mengenai materi tersebut itu sangat dipahami oleh siswa. Dan selanjutnya yaitu konsep mengenai perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah serta hubungannya dengan ionisasi memperoleh nilai paling rendah, yang artinya bahwa pemahaman konsep tersebut masih minim di uh, siswa kelas 10 MIPA 1 SMA 2 Palangkaraya. Nah, hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan. Dalam penelitiannya tentang penguasaan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan siklus belajar hipotesis deduktif, di mana konsep yang paling dikuasai siswa adalah konsep dari indikator mengklasifikasikan larutan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kelompok larutan elektrolit dan non-elektrolit yang menunjukkan kriteria sangat baik. Sedangkan konsep yang masih kurang dikuasai oleh siswa adalah konsep dari indikator menjelaskan keadaan partikel-partikel zat atau partikel-partikel zat terlarut dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit yang menunjukkan kriteria cukup. Dan selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menemukan dan memahami konsep menggunakan LKS induktif dapat meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas 10 MIA 1 di SMA Negeri 2 Palangkaraya tahun ajaran 2014-2015 pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.